Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sucahyono SST, NIP 19770202 2003 12104, Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1, Kelompok 6. Kami akan memaparkan laporan aksi perubahan dengan judul peningkatan pengelolaan warkah melalui e-Wagusu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Aksi perubahan ini telah diimplementasikan mulai pada tanggal 23 Juni sampai 20 Agustus. Kami sebelumnya bertugas di Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kerom. Tanggal 30 Juni dilakukan pelantikan dan diangkat di Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Rencana aksi perubahan berpindah dari unit kerja yang baru ke Kantor Pertanahan Merauke. Kami baru bisa masuk kantor Merauke pada tanggal 10 Juni karena adanya wabah COVID-19. Dan pada tanggal 13 Juli sampai 20 Agustus, aksi perubahan ini baru bisa kami lakukan mulai tanggal 10 Juli sampai tanggal 20 Agustus 2020. Izinkan kami untuk menayangkan aksi perubahan peningkatan pengelolaan warkah melalui e-Wagusu di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Selamat menyaksikan. Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Papua dengan luas wilayah 46 juta kilometer persegi dan merupakan wilayah terluas di antara kabupaten di Provinsi Papua. Secara geografis, letak Kabupaten Merauke berada antara 137 derajat, 1411 derajat bujur timur, dan 5 derajat sampai 9 derajat lintang selatan. Letak Kabupaten Merauke secara geografis berbatasan langsung dengan berada memanjang di daerah perbatasan Republik Indonesia dengan negara Papua Nugini. Kabupaten Merauke masih banyak menyimpan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk menunjang pembangunan terutama di sektor pertanian. Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke terletak di Jalan TMP Trikora 86, Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, dengan struktur organisasi terdiri dari pejabat eselon 3, 1 orang, pejabat eselon 4, 6 orang, pejabat eselon 5, 12 orang, fungsional umum 5 orang, dan PPNPN 2 orang. Integritas adalah bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Membangun integritas anggota tim aksi perubahan. Mekanisme membangun integritas dapat dilakukan berupa 1. Doktrin moral dan spiritual berupa membangun kesadaran dan komitmen. 2. Regulasi dan sistem berupa melatih integritas dengan cara paksaan. Keberhasilan mengelola budaya pelayanan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke tergantung pada sejauh mana SDM, ASN, dan PPNPN dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke dalam memberikan pelayanan, peningkatan pengelolaan warkah yang terbaik kepada masyarakat. Keterbatasan biaya aksi perubahan tidak membuat tim kerja patah semangat dalam melaksanakan tugas. Setiap tugas dan pekerjaan berusaha diselesaikan dengan mengedepankan kerjasama antar anggota tim. Mengaktualisasikan kepemimpinan melayani sebagai agen perubahan dalam peningkatan pengelolaan warkah, gambar ukur dan surat ukur
dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke dan surat tugas penanganan pengelolaan warka, gambar ukur dan surat ukur yang terdiri dari tim pengumpul warka, tim digitasi GU dan surat ukur, dan tim indeks data. Di lapangan, walaupun sudah diukur, sudah berkas, sudah lengkap, tetapi tidak ada patung, pasti kita juga dari panitia sarankan tolong berkas kalau tidak ada patung akan menimbulkan masalah dalam yang ada. Bedanya. Implementasi dari rencana aksi perubahan yang dibuktikan dengan keberhasilan aksi perubahan dari inovasi jangka pendek adalah tercapainya output kegiatan, diukur berdasarkan capaian dari setiap tahapan kegiatan yang telah direncanakan aksi perubahan. Jangka pendek untuk pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan selama 2 bulan, jangka menengah untuk pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan selama 8 bulan, dan jangka panjang untuk pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan selama 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Pada inovasi jangka pendek, rencana aksi terdapat 4 tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut. 1. Pembentukan tim efektif. 2. Pembuatan rencana kegiatan. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan tim efektif. 4. Pelaksanaan pengolahan hasil digitasi dokumen pertanahan. Capaian hasil peningkatan pengolahan warka, gambar ukur dan surat ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut. 1. Kesederhanaan. 2. Kejelasan. 3. Kepastian. 4. Ketepatan. 5. Akurasi pelayanan. 6. Kemudahan pelayanan. Dan 7. Tepat waktu. Dalam era globalisasi, perubahan-perubahan khusus di bidang agraria, tata ruang, Badan Pertanahan Nasional mengharuskan Kantor Pertanahan Kabupaten untuk bisa memberikan data pelayanan yang akurat, akuntabel, dan dapat dipercaya. Oleh sebabnya, kecepatan dalam membuat suatu contoh kasus surat ukur, gambar ukur maupun peta pendaftaran tanah, dalam era sekarang orang mencari-cari hal itu, Kantor Pertanahan harus wajib menampilkan hal itu lebih cepat lagi, lebih transparansi lagi, dan lebih akuntabel. Oleh sebabnya, bagian-bagian ini memang perlu dibuat dalam suatu program yang khusus yang dalam bentuk elektronik atau yang disebut dengan Wagusu. Ini yang memang menurut kami program ini penting sekali untuk kita laksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Khusus di Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, programming yang beliau lakukan ini sangat baik, kita dukung sehingga hal ini dapat mempercepat pelayanan kita di Kantor Pertanahan. Dari lapang mereka pulang dan dikit data di sana sudah bisa ditampilkan dalam data yang kita perlukan, surat ukur maupun peta-peta pendaftaran yang dipakai di bidang Kantor Pertanahan. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten Merauke atau Seksi 2 akan sangat mendukung spot dari peningkatan pengelolaan warka melalui elektronik warka, GU dan SU ini, karena ini sangat-sangat baik untuk data-data di Kantor Pertanahan ini. Ini yang kami sangat mendukung. Mudah-mudahan kalau bisa dilanjutkan di semua
seksi dan semua warka-warka itu akan kalau bisa dielektronikan semua. Kami di seksi H2PS sudah untuk hak tanggungan kami sudah elektrik. Data-datanya itu akan lebih mendetail dan semuanya akan masuk di elektrik. Fasilitasnya juga kami mohon supaya lebih mendukung terutama warka, karena warka ini adalah merupakan aset untuk di pertanahan yang perlu kita arsipkan dengan baik. Saya selaku Kepala Seksi Sengketa sangat mengapresiasi aksi perubahan tentang peningkatan pengelolaan e-warka digitalisasi. Karena e-warka dapat membantu saya dengan cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam menemukan e-warka ketika dibutuhkan di pengadilan dalam beracara. Sehingga pelayanan di bidang sengketa dan perkara dapat berjalan dengan lancar. Apalagi zaman sekarang ini di mana-mana, apalagi di kantor pertanahan Kabupaten Merauke itu sudah harus digitalisasi, sehingga pelayanan pengaduan baik itu sengketa ataupun perkara di pengadilan itu dapat berjalan seoptimal mungkin dengan tidak perlu memerlukan waktu untuk menemukan warka. Saya kira ini sangat membantu sekali dan sangat mantap. Kami dari Kelurahan Samkai, kami sangat mendukung program dari BPN, khususnya program PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap yang sementara ini sedang berjalan. Kami mengucapkan sangat berterima kasih, profisiat juga untuk BPN karena tanah-tanah yang kami daftarkan mulai dari 2018 sudah hampir semua tanah, baik itu tanah ulayat maupun tanah yang sudah berpindah tangan ke pihak kedua sudah tersertifikatkan. Misi kami sebenarnya ingin menyelamatkan tanah-tanah ulayat, khususnya tanah-tanah hak milik dari suku Marin yang mempunyai hak ulayat terbesar di Kabupaten Merauke, artinya mereka yang punya tanah pemerintahan di Kabupaten Merauke ini. Dengan adanya program ini kami berterima kasih karena sebagian besar tanah-tanah mereka bersertifikat. Mungkin itu saja dari kami Kelurahan Samkai. Sukses untuk BPN, maju terus BPN. Terima kasih. Agar aksi perubahan peningkatan pengelolaan warka, gambar ukur dan surat ukur pada kantor pertanahan Kabupaten Merauke dapat mengikat semua orang yang terlibat dan pemanfaatan hasil aksi perubahan, perlu dibuatkan legalitas pemberlakuannya, yaitu nota dinas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Hal ini penting agar semua yang terlibat dalam sistem dapat mentaati dan melaksanakan hasil aksi perubahan, menjaga keberlangsungan operasional hasil terobosan aksi perubahan walaupun terjadi pergantian pejabat pada unit di mana inovasi diterapkan. Aksi perubahan peningkatan pengelolaan warka, gambar ukur dan surat ukur pada kantor pertanahan Kabupaten Merauke seharusnya bisa dilanjutkan ke tahap jangka menengah dan jangka panjang. Untuk tahapan jangka menengah, agar dapat dimasukkan ke dalam DIPA 2020, harus dilakukan revisi anggaran ke kantor wilayah Provinsi Papua. Kesimpulan yang didapat dari laporan aksi perubahan peningkatan pengelolaan warka antara lain, yaitu 1. Aksi perubahan yang digagas sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini, yaitu meningkatkan pelayanan kegiatan pertanahan melalui digitasi warka, gambar ukur, dan surat ukur. Yang kedua, aksi perubahan yang dilakukan dapat menghasilkan inovasi yang memiliki kriteria. Yang pertama, memberi nilai tambah bagi organisasi, dapat membantu peningkatan kinerja organisasi. Yang kedua, dapat diterapkan secara berkelanjutan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang ketiga,
sesuai dengan nilai-nilai organisasi, yakni melayani, terpercaya, dan profesional. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, dalam pelaksanaan aksi perubahan, pengimplementasiannya kepemimpinan transformasional. Antara lain, 1. Seorang pemimpin mampu menjadi pribadi yang diteladani, dipercaya, dihormati, dan menjadi panutan bagi bawahannya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Yang ketiga, mampu memotivasi seluruh bawahannya untuk mencapai komitmen terdapat tujuan organisasi dan mampu mendukung semangat tim dalam mencapai tujuan. Yang keempat, mampu menumbuhkan kreativitas dan inovasi pada bawahannya dengan mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Yang kelima, mampu bertindak sebagai pelatih dan penasehat sekaligus pemberdayaan bagi bawahannya. Rekomendasi implementasi aksi perubahan peningkatan pengelolaan warka melalui Ewagusu pada kantor pertanahan Kabupaten Merauke diharapkan. Yang pertama, metode pelaksanaan aksi perubahan dalam prosesnya dapat meningkatkan kemampuan analisa individu terhadap permasalahan organisasi, proses berpikir kreatif dan inovatif agar strategi menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan inovasi, proses kepemimpinan dengan membangun teamwork, komitmen, dan integritas. Komunikasi efektif, eksekusi kegiatan berdasarkan peraturan yang ada, monitoring dan evaluasi yang dapat diterapkan di unit kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan organisasi. Rekomendasi kedua, proyek aksi perubahan yang sudah ada dalam penganggaran agar bisa dimohonkan untuk diimplementasi kelanjutannya. Demikian pemaparan kami, laporan aksi perubahan peningkatan pengelolaan warka Ewagusu, Kantor Pertanahan Merauke.